Shalom GKNS. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini kita akan sama-sama teduhkan dulu hati kita. Kita sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama bersyafaat. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kami boleh merayakan Tuhan kelahiran Engkau di bulan Desember ini. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami masih dapat berkumpul saat ini karena kasih-Mu, anugerah-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah ketika kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kau sucikan hati kami, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar ketika kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan di tempat ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum. Berkati akan anak-anak-Mu yang saat ini boleh terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah Tuhan, berkati setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu ini ketika mereka boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai mereka lebih lagi sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Mereka boleh jadi terang-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam lingkungan keluarga, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Terang-Mu bersinar atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan yang saat ini boleh hadir, bahkan tidak dapat hadir. Apapun Tuhan yang menjadi kendala mereka tidak dapat hadir. Kuatkan Tuhan hati mereka. Kalau mereka ada di dalam kelemahan secara kerohanian mereka Tuhan, biarlah mereka tetap ada dalam kerinduan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Engkau yang menjamah, menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Tan Aihwa yang saat ini kurang sehat, apapun penyebabnya. Uluran tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir. Karena kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibu Maria Wijaya, Ibu Tuti, hamba-Mu Ibu Ruth Pinta, Ibu Yohana Peters bersama keluarga ada di dalam kendali Engkau. Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan saat ini juga Tuhan. Karena umat-Mu dan kami semua siap Tuhan menerima berkat Engkau yang luar biasa Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami Tuhan angkat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan. Berkati akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah yang disampaikan isi hati Engkau atas kami semua Tuhan. Dan siapkan setiap kami Tuhan, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima firman-Mu itu Tuhan. Dan membiarkan firman itu berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan. Sehingga ketika kami boleh menerima firman itu, hidup kami Tuhan semakin Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Ketika kami pulang di tempat ini pun tidak dengan sia-sia, kami jadi berkat Tuhan.
Apapun Tuhan menjadi beban kami, masalah kami, persoalan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami, umat-Mu di Alinar, mau hidup lebih dewasa lagi di dalam Engkau Tuhan. Pengurus pengerja jemaat-Mu Tuhan, satukan hati kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Biarlah kami saling menyatu hati kami di dalam melakukan tugas-tugas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati para pemimpin negara kami. Berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin negara dan bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka melakukan tugas-tugasnya untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan tugasnya dengan baik, bangsa ini Tuhan boleh lebih baik lagi Tuhan. Negara ini boleh lebih maju lagi Tuhan. Karena dipimpin oleh pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati akan kota Bandung. Biarlah kota Bandung menjadi kota yang teraman, terberkati, terlindungi. Kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Banyak kabar-kabar Tuhan mungkin membuat kami gentar Tuhan apapun terjadi. Kami punya Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Yang sanggup Tuhan menjaga setiap umat-Mu yang berharap kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepadamu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus dimanapun anak-anak-Mu berada. Ada di dalam perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh jadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi kitab-Mu yang terbuka Tuhan. Di mana orang yang boleh melihat bahwa kebenaran Engkau ada di dalam hidup kami. Dan nama Dikau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan. Di dalam segala Tuhan mungkin kesulitan yang dialami. Tapi tangan Tuhan selalu menopang hamba-hamba-Mu. Tangan Tuhan selalu memberi kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Yang boleh Tuhan memimpin domba-dombanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. 1 tahun Tuhan telah hampir kami lewati Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kau yang selalu berjalan bersama kami Tuhan. Kami selalu dapat merasakan kasih-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab itu saat ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Semusim berlalu, ini ucapan syukur kami Tuhan. Peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, Bapa, sungguh tak pernah habis dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seperti-Mu buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu
setia. Inilah Kau ucapan syukur kami. ada Kami bersyukur, kami bermazmur memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Sungguh lebih tinggi Tuhan. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu saat ini Bapa, terimalah lebih lagi pujian syukur kami, segala ucapan sembah kami Tuhan. Yang terbaik kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap orang siap lebih lagi muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita berikan dulu salam, kita berikan senyum paling manis pada saudara kita semua saat pagi hari ini. Sama-sama kita mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kita. Sama-sama kita ucapkan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Sebentar saudaraku. Saya mau ajak kita semua untuk menari pagi hari ini. Siap menari buat Tuhan? Wah, belum kedengeran suaranya. Siap menari buat Tuhan? Amin. Amin. Saya mau ajarkan dulu gerakannya ya. Saat nanti soraklah haleluya, kita mau ke arah kiri dulu ya. Soraklah haleluya. Bisa? Kita putar tangan lalu tepuk tangan. Lalu udah gitu kita ke arah kanan ya. Kita coba dulu ya. Soraklah Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. amin. Lebih lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama menari buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Sebab dia yang selalu ada bersama dengan kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan, Raja Maha Besar. Maha besar. Bentar, kita ulang sekali lagi ya. Tanahnya belum masuk. Tuhan Raja Maha Besar gitu ya.
Sama-sama kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Yang bersuka katakan, Bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya. Datanglah mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Kau Allah yang selalu ada bersama kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. 1 tahun ini Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi selama 1 tahun ini Tuhan. Tapi kami dapat melewati semua karena Engkau ada bersama kami. Karena Engkau yang selalu hadir Tuhan. Yes Jesus. Amin Tuhan. Sama-sama kita katakan saat ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami dapat lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah. Mari nyatakan lebih lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu
anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap musim boleh kami lewati Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Setiap perjalanan kami tahu semua Engkau mengerti, semua Engkau peduli, semua Engkau memperhatikan Tuhan. Dan kami yakin kami tidak pernah jalan sendirian Tuhan. Engkau hanya melatih kami, Engkau hanya membimbing kami, Engkau hanya mendewasakan kami Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang hidupnya bergantung kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami doakan sepanjang tahun ini, ada yang telah Engkau jawab atau apa yang belum Engkau jawab, tapi ajar kami untuk tetap setia berdoa kepada Engkau Tuhan. Ajar kami tetap setia berharap kepada Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami kenal di dalam nama Yesus. Di situ mendapatkan kekuatan, di situ mendapatkan penghiburan Tuhan. Ajar hidup kami untuk selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu sampai di ujung tahun ini Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang penuh kasih, kasih yang tidak pernah terukur Tuhan. Betapa dalam, betapa lebar kasih-Mu untuk hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa bersyukur atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas selain kami memuji, menyembah, memberi hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami dapat menyerap setiap firman-Mu Tuhan dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Para pemusik maksudnya ya. Shalom saudara kasih Tuhan. Ada satu tema firman Tuhan yang mungkin sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dari semenjak kita remaja, semenjak kita dewasa, bahwa hidup kita ini harus takut akan Tuhan. Makanya saya ambil tema takut akan Tuhan. Mungkin sebagian orang itu mungkin hal yang biasa, kayaknya udah tahu takut akan Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mendalami takut akan Tuhan, berapa besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kalau kita mengalami atau mendalami dan hidup takut akan Tuhan, bagaimana hidup kita tuh kan selalu dituntun oleh Tuhan. Kan selalu mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan hidup takut akan Tuhan pun artinya kita belajar mengaktifkan suara hati kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Artinya kita belajar mendengar firman Tuhan melalui hidup kita, melalui suara hati kita. Karena Tuhan atau Roh Kudus berbicara melalui hati kita, melalui naluri kita, hati nurani kita, dia berbicara, saudara. Tapi kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya awalnya baik-baik saja. Hidupnya baik-baik saja, dia mengikut Tuhan. Awalnya baik-baik saja, dia berumah tangga, berbisnis, melayani Tuhan. Tapi selama dia hidupnya dalam perjalanan tidak punya takut akan Tuhan, mudah jatuh, mungkin akan hilang dari peredaran, mungkin akan naik turun, mungkin banyak, ya mungkin dalam pelayanan banyak cuti segala macam, mungkin dalam rumah tangga segala macam banyak percekcokan segala macam. Apakah hal wajar juga percekcokan, tapi jangan terlalu banyak juga, itu nggak baik dan nggak sehat. Juga dalam bisnis pun awalnya baik,
Tapi ketika tantangan datang, segala sesuatu datang permasalahan, tapi kalau nggak punya pegangan takut akan Tuhan yang erat, lama-lama akan tipu sana tipu sini, saudara. Sungguh kita harus punya pegangan yang kuat ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya dulu, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin, saudara. Mungkin di layar ada, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa, saudara? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ada takut manusia tuh takut yang negatif, saudara. Karena Tuhan sendiri pernah di sini berkata dia nggak ngasih kita roh ketakutan. Apa sih roh ketakutan? Kadang kita takut gagal, takut berhasil, kita takut mengambil sebuah keputusan, kita takut membuat sesuatu yang baru, kita takut. Ada orang yang takut menikah karena punya trauma segala macam. Ada yang juga orang takut mati, saudara. Ada yang takut mati? Nggak takut mati? Takut mati karena nggak siap atau takut masuk nerakanya, saudara. Banyak ketakutan yang akhirnya hidupnya stuck. Firman Tuhan aja kan kasih tahu pada kita nggak dikasih roh ketakutan, tapi yang membangkitkan kasih dan ketertiban, saudara. Kalau juga ada satu sisi kita harus memiliki takut akan Tuhan. Selama kita memiliki konsep yang benar takut akan Tuhan, tentu hidup kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Tapi kalau kita memiliki konsep yang salah, takut akan Tuhan pun bisa salah konsepnya kalau kita salah mengkonsepinya, saudara. Misalnya, takut akan Tuhan itu seperti apa? Dulu waktu saya awal mula pelayanan, saudara, awal mula main musik, dulu pelayanan, dulu belum kuliah Alkitab, jadi saya nanya ke teman pelayanan, Mon, gitu. Anggap aja namanya Raymond lah gitu ya. Mon, takut akan Tuhannya naon gitu ya. Apa sih takut akan Tuhan? Takut masuk neraka atau takut Tuhan marah, kata saya. Bukan, Tuhan takut akan Tuhan, menurut dia takut akan Tuhan tuh gimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti ajarannya, oh gitu. Jadi kalau takut masuk neraka, takut apa-apa sedikit Tuhan hukum, enggak, Tuhan enggak kasih seperti demikian, saudara. Emang benar juga, saudara. Kadang kita salah konsep takut akan Tuhan tuh apa yang kita bisa lakukan tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan, kayaknya Tuhan akan hukum, saudara. Kayaknya kalau nggak ke gereja hari ini, Tuhan akan, bisnis saya mungkin akan sulit atau segala macam, saudara. Tuhan nggak seperti demikian, saudara. Atau kita mengalami sebuah masalah, musibah, atau kita tiba-tiba jatuh dari tangga ketika naik ke atas pohon gitu ya, ngambil mangga tetangga, ya itu mah resiko gitu ya. Atau apalah, saudara, kita mengalami peristiwa, kadang kita berpikir, wah kayaknya Tuhan marah, kayaknya Tuhan kecewa, kayaknya Tuhan sedang menyentil saya. Mungkin kemarin saya nggak ke gereja, mungkin saya kemarin nggak kasih perpuluhan, mungkin kemarin saya nggak ngasih hal yang baik, mungkin saya nggak balas kebaikan segala macam. Hitung-hitungan, saudara. Bukan nyalain Tuhan, kayaknya Tuhan tuh seorang diktator yang menghukum kalau anaknya tuh berbuat salah, saudara. Tuhan bukan belah pribadi demikian, saudara. Kalau Tuhan pribadi demikian, wah hidup kita sehari-hari akan mengalami hal yang nggak mengenakan, saudara. Tapi Tuhan bukan Tuhan demikian, saudara. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, nggak baca ayat satu hari, ya kita ditabrak angkot lah dikit misalnya gitu ya. Satu pasang nggak beres, tabrak delman, enggak lah gitu. Tuhan nggak pernah kayak gitu, pribadi yang suka ngehukum, hobinya ngehukum, saudara. Dia bukan guru, guru pun nggak pernah ngehukum ya. Tapi pribadi Tuhan bukan demikian lah, saudara. Jangan punya konsep pilihan Tuhan tuh yang seneng ngehukum umatnya. Walaupun dalam perjanjian lama Tuhan suka menghukum umatnya, saudara.
kalau umatnya bersalah, berbuat dosa. Tapi dalam hidup perjanjian baru itu anugerah, berbeda lagi saudara. Artinya jangan kita punya konsep Tuhan suka menghukum. Takut akan Tuhan tuh Tuhan yang sering menghukum. Kalau kita berbuat salah, dikit aja berbuat salah, atau ketika saya kejeduk pintu, aduh tadi saya berbuat dosa apa ya. Jangan dikait-kaitkan saudara. Itu bukan karena Tuhan, tapi ya mungkin karena kita teledor juga atau apa saudara. Tuhan bukan pribadi demikian, sehingga bukan sebuah ketakutan saudara. Atau takut dikit-dikit masuk neraka, dikit-dikit masuk neraka, enggak juga saudara. Itu konsep yang salah saudara. Kita belajar konsep yang benar firman Tuhan yang akan kita ajarkan saudara. Apa sih arti takut akan Tuhan yang sesungguhnya? Itu yang harus kita miliki. Yang pertama apa saudara? Kita harus punya kesadaran penuh. Coba katakan sama-sama, kesadaran penuh bahwa hidup kita nggak mau mengecewakan Tuhan saudara. Bahwa hidup kita nggak mau mempermalukan Tuhan. Kita harus punya kesadaran. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita harus punya kesadaran penuh bahwa hidup kita sehari-hari nggak mau mengecewakan Tuhan, nggak mau mempermalukan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Jangan sampai istilahnya tuh kalau di dunia ini jangan mempermalukan keluarga lah. Jangan mencoreng nama keluarga. Jangan membuat keluarga aib. Nah istilahnya kayak gitu. Jangan mempermalukan keluarga, jangan mencerahkan keluarga. Mau kerja dimanapun boleh yuk. Nah mau sekolah dimanapun silakan. Awas kalau bawa-bawa nama keluarga tercoreng. Nah, demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita keluarganya Allah. Jangan sampai hidup kita yang notabene setiap hari Minggu kita ke gereja, setiap hari Minggu mungkin kita melayani Tuhan, KTP kita KTP Kristen, tapi kita masih bisa tipu sana tipu sini, kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan saudara. Kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan adalah omnipresent. Artinya Tuhan hadir di mana-mana. Apakah Tuhan hadir di clubbing? Ada Tuhan nggak? Ada Tuhan nggak di clubbing? Ada. Di kasino ada Tuhan hadir? Hadir. Di sini hadir? Di mana-mana hadir. Tempat pelacuran hadir? Hadir. Tuhan ada, saudara. Artinya kita punya kesadaran. Jangan kita punya pemikiran, wah saya sedang sendirian. Ketika saya mungkin keluar kota, ketika saya mungkin sedang kerja sendiri, nggak ada yang melihat. Jadi artinya, tipu sana tipu sini. Ngambil sana ngambil sini. Jadi artinya, tidak menghargai Tuhan. Tidak punya konsep bahwa Tuhan tuh hadir dimanapun kita berada, saudara. Dia berpikir Tuhan ada hanya di gereja, saudara. Tuhan ada dimana kita, di istilahnya di rumah kita, di kolong tempat tidur pun Tuhan hadir, Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, saudara. Itu harus kita miliki. Artinya kita takut akan Tuhan, kita punya kesadaran penuh bahwa hidup saudara dan saya melalui perilaku kita, melalui tingkah laku kita mencerminkan kasih Kristus yang harus kita tuangkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, kita lihat Amsal 8 ayat ke-13. Amsal 8:13, takut akan Tuhan ialah membenci apa? Kejahatan. Katakan membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi konsep takut akan Tuhan yang kedua adalah kita harus menjauhi dan membenci kejahatan. Antara membenci dengan netral tuh hampir sama, saudara. Contohnya apa, saudara? Saya mah hidupnya netral. Ada teman ngajak ke clubbing, ya saya ikut. Nah, cuman bedanya dia mah vape, dia mah minum, saya mah enggak, cuman hadir aja. Tapi percayalah, lama-lama saya akan terbawa, saudara.
Dan akan berpikir, ngapain juga saya kesini nggak minum juga, kayaknya enak juga. Ngapain juga saya datang ke clubbing tapi nggak nge-vape juga. Ngapain juga saya ikut ke sana ke sini tapi nggak sama seperti mereka. Jadi untuk netral itu juga berbahaya. Karena firman Tuhan katakan, mau panas panas sekalian, mau dingin dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Mazmur 1 juga mengatakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Bukan berkata jangan bertindak seperti orang berdosa, tapi berdiri secara netral. Artinya ada di situ, saudara. Artinya berdiri secara netral tuh bisa terpengaruh. Jangan duduk dengan orang-orang pencemooh di Mazmur 1 itu ayat 1 sampai ke 3, saudara. Dengan duduk dengan orang yang suka berdusta, dengan pencemooh, yang suka jelek-jelekin orang, segala macam, ngegosip segala macam, lama-lama akan ke bawah, saudara. Saya mah hanya ngedenger aja lah, netral. Saya pengen tahu aja ceritanya seperti apa, gosipnya seperti apa, saudara. Lama-lama kita akan menjadi seorang penggosip juga. Akan membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu itu sesuatu yang besar. Namanya gosip, pasti banyak bumbu-bumbu, saudara, yang ditambah-tambahin. Firman Tuhan jelas, jangan berdiri, jangan orang berdosa, jangan duduk dengan orang-orang jemol. Kenapa? Walaupun nggak dijelasin, kita akan menjadi sama seperti mereka. Makanya renungkan Taurus yang malam segala macam itu kan sebuah konsep takut akan Tuhan seperti apa, saudara. Jangan takut akan Tuhan hanya bicara, datang ke gereja, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Enggak. Sebuah perjalanan hidup, sebuah konsep yang harus kita miliki, kita jalani melalui tindakan kita, mungkin perilaku kita, melalui perkataan kita yang cenderung kepada konsep takut akan Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, arti takut akan Tuhan. Nah, tadi yang pertama apa, saudara? Sadar secara penuh hidup kita nggak mau mengecewakan atau mempermalukan Tuhan. Yang kedua, apa, saudara? Membenci kejahatan atau dosa. Yang ketiga, saudara, dengan kita memiliki konsep takut akan Tuhan, otomatis kita akan mudah sadar ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, saudara. Jadi hidup kita ini ada sebuah sinyal, ada sebuah alarm, saudara. Alarm tuh bunyinya nggak sekali ya. Ada pernah nyetel alarm ketika bangun pagi atau dibantu alarm? Saya tiap pagi dibantu alarm. Tapi bunyinya kan nggak sekali kan. Namanya alarm dinyalakan, nggak bunyinya tet, udah aja. Akan selalu berkali-kali. Entah itu sebuah musik atau apa, disetting oleh dari sananya akan berkali-kali sehingga kita menekan push mati atau selesai atau ya kita udah bangun istilahnya. Selama ini nggak ditekan akan terus alarm ini berbunyi. Dalam kehidupan kita pun demikian, saudara. Sehingga alarm hidup kita membawa kita untuk kesadaran supaya kita menjauhi sebuah kesalahan atau dosa. Kalau kita berbuat salah, kita cepat-cepat sadar. Dan kita cepat-cepat bertobat, minta ampun, saudara. Kalau kita ingin melakukan kesalahan, kita dikasih alarm untuk mengerem. Makanya mobil manapun, mau mobil matic, mobil manual, mobil listrik, pasti ada remnya, saudara. Kopling bisa dihilangkan, tapi rem nggak bisa dihilangkan. Sepeda pun demikian. Kehidupan kita pun harus punya rem, saudara. Untuk stop berbuat dosa. Stop mengulangi kesalahan yang sama, saudara. Jadi ketika kita miliki konsep takut akan Tuhan, kita punya kesadaran, kita harus cepat berbalik, atau kita harus stop untuk tidak melakukannya, saudara. Contoh apa? Seperti di firman Tuhan, ada dua raja sama-sama diurapi oleh Samuel. Raja pertama, raja kedua Israel. Siapa, saudara?
Saul dan Daud. Kalau dilihat dosanya kalau dilihat secara manusia, Daud lebih parah, saudara. Selain berzina, dia membunuh suaminya, Panglima Uria, saudara. Suami dari Batseba. Tapi kesalahan Saul, dia tidak membunuh. Hal sepele kan? Tapi kenapa Daud lebih diterima dan Tuhan menolak Saul, saudara? Kalau saudara perhatikan 1 Samuel 15, itu ceritanya Saul disuruh oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan untuk membunuh seluruh bangsa Amalek. Dari raja sampai semua anak-anak yang sedang menyusui, anak remaja, bapak, ibu, semua hewan ternak harus dibunuh. Tidak ada yang terlewatkan satupun juga. Ketika Raja Saul menyerang, yang dia lakukan, bunuh sih bunuh. Yang pertama, tapi rajanya nggak dibunuh karena segan, karena kenal. Dan yang kedua, hewan-hewan yang tambun nggak dibunuh, tapi dia ambil, saudara, untuk menjadi makanan dia, untuk menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan marah. Kenapa nggak dibunuh semua melalui Nabi Samuel? Kan disuruh dari raja sampai ternak-ternaknya harus dibunuh, dihabiskan semua. Saul memberi alasan segala macam. Udah ditegur kasih alasan. Membela diri. Nyalahin rakyatnya, saudara. Saudara baca. Juga dia berkata kepada Samuel, "Sedangkan kau menghormati saya di depan rakyat," kata Saul, saudara. Dia sebagai raja ingin dihormati. Walaupun dia udah berbuat salah, dia ngomong gitu, saudara. Hormati dong saya di depan rakyat. Tapi Daud berbeda, saudara, responnya. Karena salah satu ciri orang yang memiliki takut akan Tuhan, dia akan memiliki respon dan respek yang berbeda, saudara. Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia langsung berkata, "Tuhan, aku ini orang berdosa." Ini dia bertobat. Itu bedanya, saudara. Kita ditegur, apa yang kita responi? Apakah kita akan ngasih alasan menyalahkan orang, membenarkan diri? Apakah kita seperti Daud, saudara? Ya Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni aku. Dan Daud bertobat. Tapi konsekuensinya tetap Daud terima. Anak pertama meninggal, dan dia tidak bisa mendirikan bait Allah. Bait Allah yang didirikan anaknya Salomo nanti, saudara. Itu, saudara, konsep takut akan Tuhan, saudara. Kalau kita memiliki sehari-hari takut akan Tuhan, kita akan punya respon yang berbeda, saudara. Orang lain menegur, kita mengalami masalah, tindakan, tantangan, responnya akan berbeda. Dengan orang yang tidak memiliki hormat, tidak memiliki menghargai kepada Tuhan, saudara. Tidak memiliki bahwa Tuhan hadir dimanapun dia berada, saudara. Kita buka dalam Ulangan 10 ayat 12. Ini yang keempat, saudara. Arti kita takut akan Tuhan. Yang ketiga tadi, kita mudah sadar akan kesalahan. Yang keempat, kita lihat ayatnya dulu dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi yang utama adalah takut akan Tuhan, saudara. Katakan, saya harus takut akan Tuhan. Saya harus takut akan Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini otomatis, saudara. Ketika seorang memiliki konsep, mengerti takut akan Tuhan, dia akan menjalani ketiga hal ini, saudara. Ini poin yang keempat adalah ketika kita mengerti takut akan Tuhan, bahwa
kita tidak akan melupakan ibadah kita sehari-hari. Ibadah tidak bicara kita datang ke gereja, tapi ibadah gimana kehidupan kita sehari-hari. Kita baca firman, saudara bangun pagi atau bangun malam, saudara menyisihkan waktu saudara untuk saat teduh, saudara berdoa, saudara bersyukur, saudara memberi kebaikan juga pun itu merupakan dari bagian daripada ibadah. Jadi ibadah tidak dikotakan saudara harus datang ke sini. Walaupun itu adalah salah satunya. Tapi itu bukan satu-satunya ibadah, saudara. Karena ibadah firman Tuhan katakan mengandung janji, saudara. Selama kita melakukan ibadah itu mengandung janji. Janji apa, saudara? Tentu janji berkat Tuhan. Tentu janji pemeliharaan Tuhan. Tentu janji penyertaan Tuhan. Jadi kalau saudara saya diberkati oleh Tuhan, saudara saya dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, artinya saudara sudah melakukan ibadah. Wah, hidupnya diberkati karena melakukan ibadah. Itu janji Tuhan, karena ibadah mengandung janji, firman Tuhan katakan. Saya diberkati Tuhan, saya disertai Tuhan. Artinya disertai bukan berarti semua jalan lancar, artinya disertai ada Tuhan jagain, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan. Ketika saya jatuh segala macam, Tuhan tetap menopang. Ketika saya berharap, Tuhan sertai. Dan jangan lupakan ibadah, saudara. Karena ibadah itu membangun kita sendiri. Membangun kepribadian kita, saudara. Apa sih, saudara, yang kita alami kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, saudara? Apa yang kita dapatkan lah, saudara, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Yang pertama kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat ke-24, saudara. Ulangan pasal 6, ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya apa? Senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ini ketika ayat ini berbicara ketika Allah bicara pada bangsa Israel, saudara, di padang gurun. Ketika Tuhan mencukupi segala kebutuhannya, Tuhan sudah memerdekakannya, Tuhan sudah memimpin keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, saudara. Artinya hidup seperti apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasakan ketika bangsa Israel atau kita melakukan ketaatan dan takut akan Tuhan, kita akan mengalami hal demikian, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita akan tetap baik, hidup kita akan tetap diberkati. Saudara ingin diberkati, saudara ingin hidup saudara lancar, ingin baik, takut akan Tuhan. Bukan takut sama manusia, tapi takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita alami? Kita buka dalam Mazmur pasal 25. Apa yang kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan? Mazmur 25 ayat ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya hidup kita nggak akan melalui jalan yang buntu, saudara. Jalan kecil pasti kita lewati. Jalan sempit pasti kita lewati. Tapi ujungnya nggak akan buntu, saudara. Selama Tuhan yang pilih jalannya. Selama Tuhan yang menunjukkan jalannya, saudara. Jangan kita pilih sendiri jalan kita, maunya kita seperti apa. Wah, enak, jalannya luas, jalannya nyaman, terang, benderang. Karena firman Tuhan tidak dikatakan jalannya nyaman, tapi Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bisa nyaman, bisa nggak nyaman, bisa sempit, bisa luas, bisa kerikil batu-batuan, bisa jalan ini banyak air segala macam, bisa banyak binatang, banyak gangguannya. Itu yang harus kita lalui, ya kita lalui. Intinya itu ujungnya nggak akan buntu, saudara. Artinya Tuhan akan selalu buka jalan buat kita semua. Amin. Milikilah takut akan Tuhan, saudara.
Tuhan gak pernah ngasih jalan ujung-ujungnya buntu. Tapi bagaimana kita melalui jalan itu, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Selama kita berjalan melalui jalan yang Tuhan kasih, yang Tuhan pilih, tetap kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Mujizat boleh terjadi, mujizat boleh datang saudara. Tapi selama kita, atau selama seseorang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, itu hanya sekedar mengubah kondisi orang tersebut, tidak mengubah pribadinya saudara. Mujizat boleh terjadi pada hidup saudara dan saya. Tapi selama saya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, itu mungkin hanya memulihkan saya, keuangan saya, memulihkan kesehatan saya jadi sembuh, saya mengalami perubahan. Tapi kalau saya memiliki atau saudara saya memiliki rasa takut akan Tuhan, mukjizatnya akan berbeda saudara. Enggak hanya sekedar pulihan keadaan, tapi kita pun akan berbeda saudara. Karakter kita juga akan berubah, kebiasaan kita akan berubah, respon kita pun akan berubah, karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan hanya mengejar mujizat, bukan karena takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, hanya mengejar mujizat. Tuhan kasih, Tuhan kasih saudara. Tuhan adil, Tuhan makasih, Tuhan baik ya, Tuhan kasih. Seperti bangsa Israel, Tuhan kasih roti mana, Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih apa namanya yang nggak kedinginan kepanasan, awan saudara, awan, bukan awan Kington, awan apa ya, tiang awan, tiang api saudara, membelah laut, semuanya saudara, Tuhan kasih. Tapi kalau selama bangsa Israel nggak mengasihi Tuhan, hidupnya terus bersungut-sungut, itu pribadinya saudara. Selama karakternya tidak diubahin, sama dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, akan terus bersungut-sungut, akan terus menyalahkan Musa, akan terus menyalahkan Tuhan saudara. Hidup kita pun demikian saudara. Selama kita nggak memiliki rasa takut akan Tuhan, kita nggak memiliki rasa sayang sama Tuhan, Tuhan penuh kasih, kita pun harus mengasihi Tuhan. Selama kita hanya ingin diberkati, ingin dipulihkan, ingin mengalami mujizat, Tuhan kasih. Tapi hidup kita, pribadi kita, karakter kita nggak berubah. Respon kita akan tetap sama. Mungkin bisa menyalahin keadaan, mungkin bisa nyalahin Tuhan. Tuhan nggak kasih, nyalahin Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan takut akan Tuhan, Tuhan nggak kasih sekalipun, kita tetap bersyukur. Kita punya konsep bahwa Tuhan punya waktu yang indah. Tuhan punya rencana yang lain. Itu takut akan Tuhan. Makanya awal dari hikmat adalah takut akan, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang jatuh, punya ilmunya tinggi, tapi nggak punya ketakutan akan Tuhan. Banyak orang pintar, seperti teroris, bisa merakit bom segala macam, tapi tidak punya takut akan Tuhan. Orang pintar IT bisa ngehacker ribuan orang saudara. Beberapa minggu lalu saya nonton seorang hacker yang sudah bertobat ceritanya gitu ya. Dia kerja di sebuah perusahaan IT sekarang. Dia diwawancarai oleh stasiun SCTV. Itu ada di YouTube, tonton di YouTube. Berapa lama butuh ngehacker ketika saudara tahu nomor telepon seseorang? 5 detik. 5 detik. Coba Pak, hacker yang saya kata di pewawancaranya, kasih nomor handphonenya saudara. Dia hanya modal laptop, nomornya berapa, sekian-sekian. Udah, dia bisa masuk ke data akun segala macam. Hanya 5 detik. Nggak percaya? Nonton YouTube. Artinya, orang ini pintar saudara. Dia bisa ngehacker, sebelumnya dia ngehacker segala macam. Orang-orang dia masukin, ngehancurin data-data segala macam, mindahin data, sampai ngebobol data-data akun, dana segala macam saudara. Hanya butuh 5 detik orang pintar. Mungkin dia sudah kenal Tuhan, jadi akhirnya dia bertobat. Bayangin kalau dia gak takut akan Tuhan, dia akan terus saudara ngehacker orang-orang yang mungkin secara random mencari
telepon nomor-nomor telepon. Banyak saudara orang-orang yang jago-jago, ahli-ahli, tapi tidak takut akan Tuhan. Saudara. Banyak orang berpendidikan pun akhirnya jatuh, bukan jatuh ya. Dia doyan, dia suka mengambil uang orang lain. Artinya korupsi, saudara. Orang-orang tersebut orang pintar. Oh, bisa korupsi miliaran itu orang-orang di atas sarjana, minimal sarjana, pintar semua, saudara. Tapi ketika dia nggak memiliki rasa takut akan Tuhan, ya itu, saudara. Apa yang dia lakukan, dia merasa benar. Nggak ada kesadaran untuk alarm, itu hal yang salah. Nggak ada, saudara. Karena nggak ada memiliki rasa takut akan Tuhan. Makanya penting sekali kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu berlaku di mana saja, saudara. Mau saudara di gereja, di pelayanan, di rumah tangga, di bisnis, atau apa, di proyek manapun, miliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, saudara. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Boleh kami dengar, bukan dengan melalui telinga kami saja Tuhan, kami mendengar melalui hati kami yang mau dibentuk. Kami mau belajar, kami mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami mau belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan, kami memiliki konsep yang benar tentang takut akan Engkau Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan, kami belajar menghormati, menghargai Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mempunyai kesadaran ketika kami ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan dosa, kami sadar itu adalah sesuatu yang tidak benar Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan. Buat kami alarm kami ini selalu menyala ketika kami serong dari jalan Engkau Tuhan. Mari Tuhan berikan kami kesadaran penuh Tuhan bahwa hidup kami sangat berarti. Bahwa hidup kami punya tujuan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya melalui hidup kami Engkau tidak dipermalukan Tuhan, tapi Engkau dimuliakan Tuhan. Engkau diberkati Tuhan melalui kehidupan kami. Pimpin kami semua Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun yang di rumah streaming mereka Tuhan, biarlah kami selalu setia, taat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami terus melatih ibadah kami Tuhan, karena ibadah yang kami lakukan mengandung janji-janji pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biar menjadi kekuatan, penghiburan buat kami semua. Berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, setiap pergumulan mereka, setiap keperluan, kebutuhan mereka, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Engkau jawaban atas hidup mereka. Engkau jawaban atas setiap doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan, atau kami akan mengembalikan perpuluhan, biarlah tangan kami memberikan dengan sukacita, dengan rasa ungkapan syukur kami, atau dengan ini kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik saudaraku, kita mau persiapkan persembahan kita, dan ada persembahan diakonia juga, jadi bisa dipersiapkan. Sambil saya akan bacakan beberapa pengumuman. Kami GKNS Alinar siap melayani saudara semua jika ada yang ingin dilayani untuk didoakan atau untuk lain-lainnya, pelayanan untuk di pemberkatan, lain-lainnya bisa menghubungi nomor yang tertera di depan. Lalu Yos Community setiap hari Minggu jam 1 siang dan Komsel online-nya setiap hari Rabu jam 7 malam via Google Meet. Jadi kami undang anak-anak muda bisa bergabung dalam Yos Community ini. Lalu selamat ulang tahun kepada saudari Esra Lumban Gaul, tanggal 29 Desember. Oh, itu saja. Oke, saya serahkan pada Bapak Gembala.
Satu. Ya, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2025. Kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kita takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, pasti baik keadaannya. Amin. Jalannya tidak buntu. Ada yang lagi buntu jalannya? Takut akan Tuhan itu artinya tadi Pak Bobi bilang takut akan Tuhan permulaan hikmat ya. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti cari firman Tuhan dan di sana kita akan menemukan jawaban. Puji Tuhan. Ya, dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan, katakan amin. Puji Tuhan. Pak Sitepu, coba bisa ke depan sebentar Pak. Baru selesai operasi, kasih mic-nya. Sama ibu lah dampingi ya, Ibu Herdiana. Ya, jadi di penghujung ibadah kita minggu terakhir 2025, biarlah ada kekuatan dekat-dekat Bu, jangan jauh-jauh. Karena temanya takut akan Tuhan. Lagi mau dioperasi takut nggak Pak? Katakan sejujurnya. Saya sejujurnya ada rasa takut Pak. Ada rasa takut. Iya takut. Tapi Ibu Herdiana hadir jadi tenang ya. Puji Tuhan. Betul Pak. Lanjutkan Pak, jangan gugup Pak. Terus gimana Pak lagi takut? Apa yang dilakukan? Satu hal yang saya pegang, pertama-tama banyak terima kasih kepada saudara-saudari semua, karena kami yakin ini ikut serta doa doa saudara-saudari semua terhadap kami. Jadi kalau dalam hal terjadi dalam pribadi saya sebenarnya ini sudah lama, cuman saya tidak pernah ngomong sama Ibu Her. Gak ngeluh ya Pak? Nggak ngeluh sama anak-anak pun. Berapa tahun tuh Pak mengalami sakit? Lebih kurang sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi setelah dinyatakan dokter mau tidak mau ini wajib harus dioperasi, Padahal saya dengar katanya hanya mau check up aja ya? Iya betul. Saya cek, saya cuma sendiri ke rumah sakit Manuel. Jadi karena disampaikan dokter ini harus Pak operasi, mumpung masih fisik Bapak bagus, dicek jantung, paru, air seni, semualah untuk yang wajib dilewati lab. Akhirnya berapa dia hari itu Pak? menyarankan 1 hari Pak, 1 hari Satu penuh. hari suruh operasi? Iya, Besoknya atau hari itu? besoknya Pak. Berarti Jadi lancar udah, ya? Iya, Lancar. disiapkan kamar. Biasa harus tunggu seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Iya, jadi saran dokter itu karena mumpung fisik saya bagus, semua hasil lab bagus, jadi saya nelpon ke Ibu Her bahwa Bu, saya harus dioperasi nih, bawa baju saya sama celana. Dia lama nggak ngomong waktu Kaget saya, mungkin, Pak. Iya saya nelpon. Jadi ternyata dia telepon anak saya ke Bogor, Sigit sama ke Jakarta, Bania. sama Bania. Justru mereka juga menyalahkan saya, Bapak kok tiba-tiba gini operasi, nggak pernah ngomong apa-apa pun sama kita, ini ada apa ini, kenapa? Ya cuman saya berprinsip itu, ya selagi saya mampu nggak usah memberatkan semua keluarga, istri saya, anak-anak, kecuali udah hari-hanya, ya nanti saya sampaikan gitu. Jadi artinya saya nggak mau cengeng lah kira-kira gitu, namanya ya kepala rumah tangga cengeng kan nggak lucu gitu Pak ya. Jadi ya itulah saran saya semua. Besok kita cabut jahitan ya? Jadi benang? ya terima kasih. Udah 2 kali saya ke dokter dinyatakan semua bagus. Jadi puji Tuhan besok
finishnya. Besok saya semua jahitan itu Iya. dicabut. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Tuhan, sekali lagi terima kasih kami sampaikan buat saudara-saudaraku semua yang telah mendoakan kami. Begitu juga untuk pengerja-pengerja semua yang ada di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Ibu Her bisa sampaikan sesuatu nggak? Lagi mau dioperasi gimana? Ada juga rasa takut atau dan apa yang dilakukan? Ya, Iya, puji Tuhan. lebih dekat Bu. Memang kalau yang namanya operasi itu, kalau zaman dulu ya takut ya, kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang karena kita lihat udah alat-alatnya juga udah canggih, karena saya udah ngerasain operasi. Ya, sebelumnya Ibu Ya, Her ya di Saya operasi lagi. tahun 2024 operasi. Jadi kalau yang disebut takut itu udah berkurang ya. Sedangkan saya juga dulu masuk operasi saya nggak takut. Saya nggak ada takut. Karena apa? Karena prinsip saya itu ya kalau memang ini jalannya saya itu sudah sampai ke rumah Bapak, ya puji Tuhan. Nah, mungkin Gitu. kata kuncinya itu ya Bu ya. Kenapa tidak menjadi takut? Artinya kalau memang waktunya mau ke rumah Bapak, Ya. jadi tahu memang tujuan ya. waktunya. Itu Ya. sebenarnya kuncinya itu yang membuat tadi Pak Bobi takut akan Tuhan itu kan hatinya dekat sama Tuhan ya. Nah, kalau nggak punya Tuhan Ibu Her Mungkin takut banget. mungkin takut ya. Kami lihat alat-alatnya juga mungkin saya takut banget gitu. Tapi karena ya hidup ini ya saya percaya itu untuk Tuhan gitu. Kalau waktunya di kamar mandi pun bisa mati, duduk pun bisa gitu. Karena saya lihat mama saya duduk di kursi udah nggak ada gitu. Jadi ya puji Tuhan gitu. Jadi ketakutan itu sudah ya kalau dilihat itu udah nggak ada kalau dalam hal itu gitu. Tapi kalau emang kekhawatiran memang suka ada timbul. Wajar ya Bu ya. Itu memang ya, tapi kita berdoa. Kalau udah khawatir itu ya kita berdoalah, kita serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran itu supaya kita itu tetap kuat gitu. Jadi segala kekhawatiran dibawa di bawah kaki Tuhan. Dia yang memberikan kita kuat kembali gitu. Itu Nah, aja berarti sih kuncinya lagi khawatir berdoa, nggak Iya, ada cara itu lain aja. ya. Jadi Nggak orang yang takut ada. sama Tuhan itu artinya dia berdoa ketika Iya. kekhawatiran itu datang. Amin. Ya, itu aja. Kasih tepuk tangan, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya boleh memberi kekuatan pada kita. Silakan Pak Sitepu. Kita doakan semua lancar besok untuk satu lagi. Esther, silakan ke depan. Kita bersyukur. Bulan kapan ya kita doakan Esther? Bulan lalu ya kita doakan Esther, didoakan untuk pekerjaannya, lamarannya ya. Bisa diterima, sebutkan di perusahaan apa lagi itu? Puji Tuhan diterima sebagai pramugari di Garuda Indonesia. Tepuk tangan. Kita bersyukur ya, artinya itu sukacita, kita berdoa buat anak-anak kita dan akhirnya Tuhan jawab ya. Jadi sekarang lagi liburan, Lagi liburan, Pak. kasih liburan dan lagi training ya. Iya, training. Berapa lama? Untuk ground trainingnya 2,5 bulan sama nanti flight trainingnya 2,5 bulan. Hampir 5 bulan atau 6 bulan ya. Itu di mana? Di Jakarta. Jakarta. Hope-nya ditugaskan di mana? Kalau saya berharapnya dapat base Bali, Pak, sebenarnya. Wih, sebalik. Nanti yang mau ke Bali ingat. Esther ya. Oke, Bali ya. Oke, kita doakan ya apa yang menjadi hope 2026 nanti semua Tuhan berikan yang terbaik buat Esther. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi pada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati ya, Esther. Ada lagi yang mau kesaksian? Ezra, besok ya? Ezra besok ulang tahun? 29 kan? Oh ya, Ezra ulang tahun. Ezra mau testimoni, mau kesaksian? Lancar di Subang? Amin ya. Kita bersyukur. Reni Anggarwati juga udah berapa tahun kerja? 2 tahun. Tapi Tuhan kan jawab ya, buka jalan ya. Masih punya hope? Bermimpilah ya, bermimpilah setinggi apa? Setinggi langit katanya ya.
apa yang Tuhan mau sediakan nanti ke depan semua begitu. Kita doakan. Coba ini Linda dan Lydia. Linda nanti sini. Kita bersyukur. Kamu sudah menyelesaikan yang udah diterima di mana? Di kampus. Sini Lydia. Coba testimoninya gimana, kesaksiannya. Udah gak kerasa ya dulu kamu masih kecil-kecil gini ya. Sekarang udah lulus, sudah mau selesai kelas 12. Puji Tuhan juga. Aku keterima di Maranatha dengan jalur beasiswa Diakonia, yang dimana beasiswa itu 95% aku nggak bayar, jadi aku cuman bayar 5% aja. Puji Tuhan. Udah gitu aja? Ya semua karena kebaikan Tuhan ya. Ini kan anak-anak yang takut sama Tuhan pasti dibela tolong Tuhan ya. Lydia, masih ada hope apa hope-nya? Ya silakan. Oke, untuk hope aku mungkin di tahun depan ya aku bisa masuk Unpad dengan jurusan akuntansi melalui jalur prestasi ataupun jalur tes UTBK. Itu aja sih Pak. Oke, kita doakan ya. Oke, yuk kita doakan sebentar. Bapa dalam surga, kami berdoa. Terima kasih kalau Linda sudah boleh diterima Tuhan jalur beasiswa. Biarlah perjalanan hari-hari ke depannya nanti Tuhan Immanuel menyertai, Tuhan menyertai. Tuhan perjalanan tidak turun tapi naik, tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Diberkati dalam studinya Tuhan buat berhasil. Lydia juga apa yang mesti pengharapannya Bapak untuk di Unpad. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Bapak, Engkau memberikan yang terbaik apa yang menjadi pengharapannya di jurusan Tuhan akuntansi. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Bapak, inilah pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan kedua anakmu ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati ya. Yudina Lydia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita berdoa berkat, saya dapat kita GKNS dapat Allah Bersinar dapat undangan dari Bapak Stephen Tong ya. Ini kita diundang untuk bisa hadir ibadah raya tahun baru 2026 hari Selasa tanggal 6 ya. Jadi yang bisa boleh datang ya, karena Bapak Stephen Tong ini saya lihat senior ya sebagai Bapak rohani di Indonesia ini. Di Sudirman Grand Ballroom ya, Sudirman Jalan Sudirman Grand Ballroom itu Selasa 6 Januari 18.30 begitu. Jadi yang bisa hadir, yang tidak berhalangan boleh datang sama-sama. Nanti ini ada yang ini sih kalender ya, kalender. Jadi bukan karena pakai ini bisa masuk enggak ya, tapi nanti yang bisa mau bareng-bareng boleh. Nanti ini yang mau diambil aja ini kalender begitu, nanti dikasihkan ya di depan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita akhiri ibadah kita dan kita datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya, Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Mari nyatakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang percaya katakan amin.
Bapa dalam surga, terima kasih di penghujung ibadah Tuhan di minggu terakhir 2025 kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Engkau berkata kasih setiaku tidak beranjak atas umatku. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa dalam surga bahwa kasih setiamu telah menopang setiap kami umatmu di tempat ini. Bahkan perjalanan baik secara pribadi, baik keluarga Tuhan, baik pelayanan GKNS Allah Bersinar, kami mengucap syukur bahwa Allah yang setia, Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kami mengucap syukur bukan kekuatan, bukan kegagahan kami, kemampuan kami, tetapi semua oleh karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Engkau Tuhan telah lakukan, Kau sediakan, Kau berikan buat kami semua. Sampai Tuhan di penghujung tahun 2025 ini. Beberapa hari kami akan mengakhiri, Tuhan biarlah berkati bagi setiap keluarga jemaat-Mu. Bapak GKNS Allah Bersinar ini baik yang hadir, Bapak berkati maupun yang tidak bisa hadir pada saat ini. Semua boleh menerima berkat dan lawatan daripada Tuhan. Kami mengakhiri semua bersama dengan keluarga dengan penuh syukur dan penuh sukacita atas segala kebaikan apa yang Tuhan boleh berikan buat kami semua. Apa yang masih sedang Tuhan Kau lakukan, apa yang Tuhan akan sediakan. Kami percaya bahwa selalu yang terbaik Tuhan sediakan buat kami semua. Pengharapan di dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Kau adalah kepastian. Janji-janji-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, janji-Mu akan terjadi Tuhan. Dan diberkatilah bagi setiap kami Tuhan yang berpegang kepada setiap firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk kami hidup takut akan Tuhan, karena itulah Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup takut akan Tuhan, keadaan kami akan baik. Hidup kami takut akan Tuhan, jalan kami akan diluruskan di dalam segala perkara. Takut akan Tuhan, hidup kami akan diberkati. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Bobby, senantiasa bersama dengan Bu Leni, istri terkasihnya dan putra-putranya Tuhan, Ken dan Jeril Tuhan. Biarlah Bapak kami lepaskan berkat ini, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, Engkau berkati dengan berkat kesehatan, berkat pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkat dalam setiap usaha dan pekerjaannya, berkat dalam pelayanan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati Bapak buat ibunda daripada Ibu Celia Gandawijaya juga Tuhan, Ibu Ita, biarlah kasih karunia-Mu menopang, menghiburkan, menguatkan kondisinya saat ini Bapak. Sekalipun terbaring tetapi ada penghiburan dan kekuatan daripada Engkau, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Celia, dalam menjaga dan merawat Tuhan untuk ibundanya bersama dengan Pak Hari. Berkat kasih karunia-Mu, bahkan Carol juga Tuhan kami lepaskan berkat, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ucap syukur buat Ezra Tuhan yang akan berulang tahun besok juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Kau tahu hatinya, kerinduannya dari sejak kecil, bahkan dari sejak kandungan ibunya Bapa. Engkau telah menanamkan, Kau telah menumbuhkan, melahirkan, dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Tuhan yang akan buat berhasil, berkati pekerjaannya di Subang di sana Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati Bapa, sehingga perjalanan tidak turun tapi naik. Itulah Tuhan berkat yang daripada Engkau. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Pak Sorbi Tuhan, ayahnya yang tidak bisa hadir pada saat ini di dalam beberapa bulan, karena Tuhan harus mengurus Tuhan di Sumatera di sana. Kami juga lepaskan berkat ya Bapa. Biarlah berkat kesehatan, berkat pemeliharaan-Mu buat Pak Sorbi. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkati dengan semua rekan-rekannya Pak Sorbi, jadi berkat Tuhan. Dimanapun dia berada boleh menjadi terang Tuhan. Kami lepaskan berkat buat Pak Sorbi Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bahkan bagi jemaat-Mu juga yang tidak bisa hadir pada saat ini karena berhalangan satu dan lain hal. Khususnya bagi yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bapak yang sedang bergumul diberi kekuatan dan jalan keluar ya Bapak. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkatilah para pemusik saat ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk para untuk WL singers Tuhan, para penari, untuk multimedia soundman dan siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan di awal tahun ibadah tanggal 4 Januari Tuhan. Ibadah awal tahun di tempat ini jam 10.30 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Kami belajar Tuhan untuk mengawali bersama dengan Kau, karena kami percaya selama kami bersama dengan Kau tidak ada perkara yang tidak bisa diatasi Bapa.
Dan kami menyerahkan semua dalam tangan Kau di dalam ibadah awal tahun baru Tuhan. Pada tanggal 4 Januari Tuhan jam 10.30 kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, mari kita mengangkat tangan saat ini. Dan ketika kita mengangkat tangan, percayalah bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu melebihi daripada burung di udara. Tidak pernah menabur, burung itu tidak pernah menuai, tetapi diberi makan oleh Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percayalah. Engkau lebih berharga daripada burung-burung itu. Engkau akan dipelihara, engkau akan dijaga, engkau akan dilindungi. Karena hidupmu telah ditebus oleh darah Kristus. Sangat berharga. Pembelaan selalu akan datang daripada Tuhan. Pertolongan tidak pernah terlambat daripada Tuhan. Percayalah dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, inilah tangan kami yang terangkat. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan yang mengulurkan tangan. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah anugerah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Bahkan dalam penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.